Formasi ini akan diacak-acak oleh Indonesia. Kalau begitu, kemungkinan besar sudah tidak ada harapan. Siapkan diri untuk edisi berikutnya saja. Siapa yang masuk atau tidak, apa bedanya? Yang penting tetap saja kalah dari Indonesia. Kalau sampai menang, aku akan masukkan kepalaku ke dalam toilet. Media Cina memberitakan tebakan buta untuk susunan pemain utama timnas Tiongkok. Pertama, Wang Dalei, kedua Li Lei, ketiga Zhu Zhenjie, keempat Jiang Guangtai, kelima Hu Hetao, keenam Wang Sangyuan, ketujuh Wang Yudong, 8 Serginho, 9 Chao Yongjing, 10 Wei Xiao, 11 Zhang Yuning. Berita tersebut dikomentari fans Cina. Pada dasarnya, kecuali jika menggunakan dua gelandang bertahan, susunan pemain utama yang Anda sebutkan memang cukup mungkin mengambil pertimbangan terhadap karakteristik serangan balik cepat dari Indonesia, kemampuan Hu Hetao dalam melakukan penetrasi dari sayap, dan kombinasi Jiang Guangtai sebagai bek tengah mungkin bisa meningkatkan stabilitas pertahanan. Sementara itu, duet lini depan Wei Xiao dan Zhang Yuning mungkin akan memberikan efek mengejutkan dalam permainan menyerang yang terorganisir. Indonesia juga sudah menaturalisasi banyak pemain untuk mencoba peruntungan terakhir mereka. Tukar posisi Wei Xiao dan Wang Yudong. Formasi ini akan diacak-acak oleh Indonesia. Tidak tahu formasi apa yang dipasangkan oleh Lau Wei untuk susunan pemain utama ini. Jika masih menggunakan formasi berlian, Wang Yudong mungkin kurang cocok bermain di posisi nomor 8 dalam formasi berlian tersebut. Jika susunan pemain ini menggunakan formasi 4-4-2 dengan lini tengah berbentuk berlian, Wang Yudong memang lebih cocok di posisi gelandang serang daripada di posisi 2 nomor 8. Kemampuannya dalam menusuk dari sisi dan menyelesaikan peluang bisa lebih dimaksimalkan dalam sistem umpan silang Tao Qiang Long. Disarankan untuk menyesuaikan formasi dengan tepat. Pekerjaan kotor dan berat tidak ada yang mau lakukan, pasti akan kacau. Di susunan ini, tengah lapangan bisa hancur. Wei Xiao dan Wang Yudong tidak bisa dimainkan bersamaan sebagai starter. Media Cina lainnya memberitakan, Hu Lei kembali, Yang Mingyang pertama kali dipanggil, Wang Yudong dan Liu Roufan masuk daftar. Daftar 27 pemain terbaru timnas Tiongkok diumumkan. Hu Lei kembali, Wang Yudong, Serginho, dan Liu Chengyu masuk daftar. Gelandang bertahan berusia 29 tahun. Yang Mingyang untuk pertama kali dipanggil, Liu Roufan juga pertama kali dipanggil oleh pelatih Ivan, sementara Jiang Shenglong absen karena cedera. Timnas akan menghadapi pertandingan hidup mati babak 18 besar pada Juni melawan Indonesia di kandang lawan tanggal 5 Juni dan menjamu Bahrain pada 10 Juni. Berita tersebut turut dikomentari oleh para fans Cina. Li Yuanyi dan Gao Tianyi tampaknya benar-benar membuat Ivan kesal. Kalau begitu, kemungkinan besar sudah tidak ada harapan. Siapkan diri untuk edisi berikutnya saja. Tidak optimis, tapi tetap mendukung. Mari lihat apakah keberuntungan akan berpihak. Li Lei jarang dimainkan, tapi tidak seperti Li Shuai yang selalu jadi starter setiap pertandingan. Setiap pertandingan semakin buruk, tapi tetap harus ditonton. Harus percaya pada tahayul. Timnas Tiongkok kalah dalam 3 pertandingan pertama, kemudian menang 2 kali, lalu kalah lagi 3 kali, jadi 2 pertandingan berikutnya seharusnya menang. Tanpa Kuai Chi-wen berarti kehilangan pemain cadangan kejutan. Dia berbeda dengan Wang Yudong yang butuh ruang, karena Kuai yang sudah berpengalaman punya bakat membawa bola keluar dari kerumunan. Kalau situasi sudah sulit dibuka, maka akan sulit juga. Bukannya setiap hari terus-terusan teriak Oscar, kalau begitu kemana dia pergi? Siapa yang masuk atau tidak, apa bedanya? Yang penting tetap saja kalah dari Indonesia. Ivan benar-benar tidak masuk akal. Huang Zhengyu dan Li Yuanyi hanyalah bahan tertawaannya. Li Yuanyi harus dipanggil tambahan karena mendapat dukungan yang sangat besar. Keras kepala menghindari template siap pakai dari Shen Hua, yaitu Husi plus Li Ke plus Gao Tianyi atau Yang Hoyu, dan template siap pakai dari Luneng yaitu Li Yuanyi plus Huang Zhengyu. Ini namanya tim nasional. Wei Zhen, saya benar-benar tidak mengerti kenapa dia selalu bisa masuk setiap periode. Apa yang sudah diberikan Wei Zhen, tapi dia masih bisa masuk tim nasional? Tanpa Liao Derek, ini masuk akalkah? Kondisi Dang Henwen belakangan ini bahkan kalah dibanding Yang Zexiang. Kalau sampai menang, aku akan masukkan kepalaku ke dalam toilet.
Pertandingan hidup mati nih, pertandingan berikutnya adalah laga kehormatan. Targetnya 2 kekalahan beruntun biar Ivan bisa angkat kaki. Terus memilih pemain dari formasi lama, tidak tahu Ivan biasanya bagaimana menonton pertandingan Liga Super Tiongkok. Yang paling seharusnya dipanggil tidak dipanggil, yang paling tidak seharusnya dipanggil malah dipanggil. Ivan ini benar-benar sedang membunuh dirinya sendiri. Susunan pemain utama Liu Dianzuo, Hu Hetao, Jiang Guangtai, Han Pengfei, Yang Zhexiang, Li Yuanyi, kalian lupa dia dipanggil lagi, Yang Mingyang, Sergin Ho, Wei Xiao, Zhang Yuning, Wang Yudong, dengan basis tim dari Cheng Durongcheng sepertinya bisa menang. Apakah Ivan benar-benar menonton Liga Super Tiongkok? Pemilihan pemain seperti ini jelas dari pelatih yang asal-asalan. Xiao Liu dipanggil ke tim nasional, tentu saja lebih baik daripada terus berada di tim latihan lain. Betul, daftar pemain tidak ada perubahan sama sekali, cuma asal jalan saja main 2 pertandingan di bulan Juni, cepat-cepat cabut deh. Saya hanya bisa bilang semoga Ivan beruntung, semoga dia bisa mempertahankan pekerjaannya. Ivan harus membawa pemain siapa supaya semua orang puas. Setiap orang punya pendapat masing-masing. Bahkan tidak bisa kalahkan Singapura, lolos ke final kualifikasi lewat bantuan kiper Singapura, pertandingan pertama kalah 7-0. Pelatih seperti ini, pelatih tua yang sudah pikun, masih dibahas taktiknya benar-benar bahan tertawaan. Pelatih seperti ini hanya dijadikan kambing hitam saja. Timnas dengan pelatih kepala yang sudah pikun seperti ini jelas akan kalah tanpa harapan. Meskipun ada pemanggilan tambahan, tetap saja yang dimainkan Wang Sangyuan, sama seperti terakhir kali. 3 kiper semuanya kiper lemah, kiper dalam negeri memang benar-benar amatiran. Hampir setiap tembakan tepat sasaran pasti kebobolan. Belum bicara yang lain, apa memang perlu sebanyak ini pemain di lini depan? Sejelek apapun Ivan, dia tidak akan mengibarkan bendera putih, apalagi menggelar tur nasional untuk upacara penyerahan diri. Para pemain dari tim Taishan perlu menyesuaikan dan memulihkan mental mereka. Li Yuanyi juga belakangan ini tidak dalam performa terbaik. Kalau tidak dipanggil, ya sudah, biarkan saja.